kasih para pemirsa Jateng TV yang dimanapun Anda berada. Di sini kami berada di Pantai Sendang Asih, Kendal, yaitu pantai yang cukup nyaman dan indah. Nanti kita akan bincang-bincang dengan tokoh masyarakat yang ada di sini, yang bagaimana sejarahnya bisa dibuat pantai yang namanya wisata Pantai Sendang Asih. Konon sejarahnya nanti kita gali semuanya, apa yang namanya Sendang Asih, juga nanti syukur-syukur bisa yang namanya menggali untuk Dukuh Larangan. Yuk kita akan bincang-bincang dengan tokoh dari atau tokoh untuk pengelola Pantai Sendang Asih ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang, selamat berjumpa dengan Pantai Sendang Asih yang ada di Desa Sendang Asih Kucing, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Ini Bapak, untuk sejarah kok bisa berdirinya yang namanya Pantai Sendang Asih, itu bagaimana sejarahnya Pak? Terima kasih. Kami akan bercerita sedikit tentang berdirinya Pantai Sendang Asih ini. Pantai ini mulai kami rintis tahun 2007. Kami mulai tanami dengan pohon cemara. Kami kami tata, terus kami buat akses masuk untuk menuju ke pantai ini. Untuk nama Sendang Asih, kami sempat berpikir banyak pilihan waktu itu, karena kami punya anak yang namanya Dewandaru. Sempat berpikir akan saya beri nama Pantai Dewandaru. Ada juga Pantai Mutiara, ada juga pemilikan Pantai Ceria. Terus kami setiap malam, setiap saat selalu merenung untuk mengambil nama yang untuk jangka panjang. Akhirnya kami memilih nama yang Jawani, karena sekarang ini istilah-istilah yang Jawani ini sekarang justru banyak diminati orang dan bisa langgeng gitu. Akhirnya kami ambil pakai Sendang, itu adalah ngambil dari desa kita, Desa Sendang Asih Kucing. Saya ambil Sendangnya. Sedangkan Asihnya kita terinspirasi bahwa semua pengunjung yang datang atau hadir di Sendang Asih ini akan muncul saling mengasihi, anak dengan orang tua dengan anak, bapak dengan ibu, suami istri, suami ke istri, istri ke suami, maupun yang masih dalam taraf pendekatan atau pacaran, sehingga di sini dimunculkan rasa asih yang tinggi. Makanya kami bernama Pantai Sendang Asih. Untuk respon dari masyarakat sendiri Bapak, masyarakat wilayah daerah Kucing di sini bagaimana ya responnya dengan adanya Pantai Sendang Asih? Responnya sangat senang sekali. Rata-rata yang hadir ke Sendang Asih sini, yang datang ke sini, itu mengeluhkan jalan akses masuk. Tapi kesulitan, kerepotan, kesusahan menuju ke Pantai Sendang Asih, setelah nyampe di pantainya, semua terbayar lunas. Karena di dalam pantai sini sejuknya bukan main. Dari pagi sampai sore tidak ada yang namanya kata panas, itu tidak ada. Sejuk kayak AC. Jadi inilah yang nanti yang kami jaga, keasrian ini untuk masyarakat Indonesia pada umumnya maupun masyarakat pecinta pariwisata pantai pada khususnya. Sendang Asih, keasrian alamnya akan kami jaga sampai kapanpun akan saya pertahankan seperti ini Bapak. Untuk pengelolaan sendiri Bapak, pengelolaan sendiri kan ini melibatkan Karang Taruna. Nah, untuk pengelolaan sendiri bagaimana respon dari masyarakat setempat bahwa
tentang nanti pengembangan untuk UKM, pernik-pernik dan sebagainya, itu bagaimana Bapak? Kami pengembangan tetap kita bekerjasama dengan masyarakat. Yang kerja pun kami di sini juga kami libatkan semua putra daerah. Untuk ke depan kita dorong kalau bisa masyarakat yang di sekitar sini juga punya homestay. Sehingga ada masyarakat kota yang ingin merasakan kayak apa sih menjadi masyarakat pantai. Mereka bisa mengambil homestay yang ada di Dukuh Larangan. Karena pantai kami di Desa Jalan Kucing, tapi yang terdekat adalah dengan Dukuh Larangan. Nanti kami juga pemuda masyarakat kami dorong untuk ikutkan pelatihan. Seandainya nanti pemerintah mengadakan pelatihan tentang pembuatan souvenir, nanti kita libatkan untuk pelatihan di situ. Itu Bapak. Kita dari desa sendiri Pak, kan ada saya lihat itu jalan masih belum jadi gitu. Bagaimana peran serta untuk BUMDesnya, untuk dana desanya, untuk pengembangan wilayah, bukan wilayah pariwisatanya, tapi wilayah akses masuk untuk pengembangan ekonominya itu sendiri. Untuk dana desa dari pemerintahan desa sudah mengalokasikan senderan atau talut menuju ke Dukuh Larangan. Sudah 2 kali tahapan dana desa ini. Anggaran tahun berapa itu? Itu anggaran tahun 17 dan 18. Iya, 1920 belum ya Pak? 19 ini terpotong untuk kebutuhan yang lain, yang 2020 terkena kendala COVID ini Bapak. Untuk yang 2020 apakah untuk daerah Desa Larangan atas Kucing yang sekarang jalannya sudah diparit itu untuk anggaran tahun 2020 sendiri bagaimana Bapak untuk alokasinya? 2020 Dukuh Larangan dapat bantuan air bersih Pamsimas. Ini baru dibangun di Dukuh kami adalah Pamsimas Pak. Nanti ini salah satu dari perhatian dari desa terhadap Dukuh Larangan adanya bantuan air bersih ini. Untuk jalannya sendiri Bapak, untuk jalannya sendiri yang akses yang sekarang sudah dilakukan dengan dana desa, apakah anggaran 2020 tidak disisipkan untuk tidak jalan juga Bapak? 2020 ini anggaran habis kena COVID, dipotong COVID ini untuk penanganan COVID ini, sehingga untuk fisik tidak seberapa Bapak. Jadi untuk mungkin di tahun 2021 kalau nanti kok vaksin sudah ditemukan, COVID sudah mereda, mungkin nanti bisa dibantu lagi untuk akses jalan menuju ke Dukuh Larangan. Berarti untuk desa ini anggaran dana desa habis untuk COVID Bapak? Tahun ini untuk kegiatan COVID, untuk kegiatan fisik hanya di sebelah arah timur yang menuju ke desa tetangga Bulak, dan untuk kebutuhan yang ada di sekitar baik desa Bapak. Titiknya seperti itu. Untuk dilakukan tertib apakah tidak melanggar aturan ya Pak? Karena di aturannya 30% dari anggaran dana desa. Kami kurang mengetahui persis karena dari pihak desa penjelasannya seperti itu. Untuk Dukuh Larangan tahun ini tidak ada bangunan fisik jalan karena anggaran sudah habis untuk penanggulangan dana COVID ini. Untuk selanjutnya untuk Pemda sendiri Bapak, Pemda sendiri dari kabupaten sendiri ya, respon dari untuk dengan pantai ini untuk juga pariwisata, khususnya untuk dinas pariwisata sendiri, untuk respon bahwa ini akan ditetapkan sebagai daerah wisata, itu bagaimana Bapak? Rasanya cukup bagus karena dinas pariwisata saat ini mendorong adanya tempat wisata baru, sehingga nanti Kendal ini dekat dengan Semarang tidak hanya sebagai penonton saja, tapi juga nanti menjadi kita adalah tujuan wisata, ya, penyangga wisata dari Kabupaten Semarang dan Kota Semarang Bapak. Untuk yang lainnya Bapak, ini kan namanya Pantai Sendang Asih.
Pantai Sendang Asih dengan sistem penataannya yang nanti yang dikelola oleh masyarakat dengan swadaya masyarakat di sini. Apakah dari 20% masih rendah atau sementara masih dikelola untuk memenuhi ornamen-ornamen yang ada di pantai itu sendiri, Pak? Sementara ini pengelolaannya untuk kebutuhan perbaikan objek atau destinasi, dan sebagian juga kami bekerjasama dengan Dukuh Larangan. Kami juga ada katakanlah kontribusi untuk pembangunan masjid ataupun dana sosial yang ada di Dukuh Larangan, Bapak. Untuk kelompok sadar wisatanya sendiri yang mungkin sudah terbentuk, Bapak, itu bagaimana, Bapak? Kok dari di sini meliputi dari anggotanya dari teman-teman paguyuban pedagang, pedagang petugas parkir, ada juga nanti ini penyewa ban, penyewa perahu untuk berlayar ke tengah. Itu nanti kami perdayakan semua. Nanti seandainya nanti ada pelatihan yang mengarah untuk keahlian atau peningkatan keahlian para pokdar, itu nanti kita libatkan untuk ikut pelatihan, Pak. Berarti secara otomatis Insya Allah, jadi semua kegiatan kepariwisataan Dinas Pariwisata sangat mensupport sekali. Sekarang didorong untuk bergerak semua di sektor pariwisata, tidak yang miliknya Pemda, miliknya swasta, miliknya BUMDes, miliknya desa wisata, Pokdaris, semua untuk bergerak agar menjadi Kendal itu semboyannya adalah wisata mendunia, Bapak. untuk BUMDes sendiri, Bapak, peran sertanya dengan adanya pariwisata itu dari mana, Bapak? Untuk BUMDes sendiri. BUMDes sendiri saat ini belum menanamkan investasinya ke wisata, belum ada peranannya ke wisata. Harusnya kalau BUMDes itu kan harus tanggap, Bapak, dalam konteks kalau nanti di aturan BUMDes kan begitu, harus tanggap, oh ini ada pariwisata, harusnya dia bukan penanam saham sebenarnya, tapi dia harus pengembangan itu. Kan itu ada dana pengembangan juga untuk pariwisata dalam konteks itu. Makanya sering kita sampaikan ke daerah-daerah BUMDes bagaimana kerja mereka untuk pengembangan wisata. Dengan wisata ini berkembang, perekonomian akan maju dan tidak perlu orang kerja di luar kota, karena wilayah ini juga sudah cukup untuk memperkerjakan mereka mengelola ini dengan baik. Itu bagaimana, Pak? Coba nanti kami komunikasikan dengan pihak desa, pihak BUMDes agar kita bersama-sama meningkatkan kepariwisataan yang ada di desa Sendang Sikucing ini, Bapak. Karena di desa Sendang Sikucing ada 3 atau 4 wisata yang saat ini sangat banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Dan sudah diperdakan, Bapak? Insya Allah, ya sudah. Ya. Ini nanti disetujui otomatis pihak pemerintah daerah harus memperdakan juga di sini untuk memberikan perizinan sesuai dengan petunjuk pariwisata yang ada di Republik Indonesia ini, Bapak. Betul, nanti kita semua sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, nanti kita ikuti dan semua harus kita jalankan. Untuk size plan sendiri, Bapak, mana yang zona yang merah, dalam arti zona merah itu zona bahaya, mana yang buat untuk anak-anak bermain, untuk anak main perahu dan sebagainya, itu size plan itu sudah siap ya, Bapak, ya? Sudah, sudah, karena teman-teman pengelola di sini sudah mengetahui sebelum ataupun kondisi alam pantai, kelandaian pantainya kayak apa, yang begitu landai kayak apa, yang curang kayak apa, teman-teman pengelola sudah memahami semua, Bapak. Nantinya akan diberi pembatas zona aman dan tidak, Bapak? Betul, ada pembatas zona aman, ada katakanlah pemberitahuan bahwa hari ini pantai aman untuk bermain, hari ini pantai dilarang untuk bermain. Itu nanti ke depan kita persiapkan rambu-rambu untuk itu. Informasi dengan kita naikkan bendera merah, berarti hari ini gelombang besar, tidak boleh pengunjung untuk bermain di pantai. Hari ini kita naikkan bendera putih, berarti pantai aman untuk bermain. Seperti itu, Bapak. Wah, satunya seperti itu. Ini untuk
yang satu lagi Bapak, kita ingin tahu bagaimana sih pengunjung di sini tuh setiap hari rata-rata berapa Bapak? Berapa pengunjung kira-kira? Setiap harinya rata-rata terkecil aja. Lah ini kalau kita berbicara pengunjung, kami sulit untuk memberi data karena mengingat akses kami ini masih jalan tanah. Jalan tanah itu kadang-kadang kita hari ini rame, nanti malam ada hujan sedikit, besok sudah nggak bisa dilewati. Sehingga untuk mengukur atau membuat perhitungan jumlah pengunjung di sini kami masih kesulitan, Bapak. Tiket sendiri Bapak, saya lihat kan tiketnya terlalu kecil karena ini hanya tiket itu untuk sarana pengamanan kendaraan dan sebagainya. Itu tiket itu dibuat sendiri atau ada petunjuk dari Perda yang ada atau dari Pemda atau dari kelurahan sendiri Pak? Selama ini kita buat sendiri karena kita mengingat potensi kita belum maksimal, kita masih pakai yang paling terendah Pak, semacam hanya kontribusi saja. Karena kita mengingat fasilitas, akses semua masih serba minim, jadi kami belum bisa untuk memberi tiket yang standar atau layak. Nanti kalau sudah semuanya terpenuhi, nanti kita berkoordinasi dengan pihak yang biasa untuk menangani tiket ini, minta petunjuk seperti apa Bapak? Untuk sekarang itu yang terakhir, harapan Bapak kepada pemerintah daerah, terutama pada Bapak Menteri Pariwisata, harapannya apa? Untuk pemerintah daerah, kami berharap akses masuk ke Sendang Asih segera bisa ditingkatkan, tidak hanya jalan tanah, sehingga nanti pengunjung bisa nyaman untuk menuju ke Sendang Asih. Untuk dari pihak Kementerian Pariwisata, jangan berhenti untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kendal, karena pariwisata di Kendal potensinya luar biasa. Ada wisata yang di pantai, ada pantai itu ada mulai pantai Muara, ada pantai Sendang Asih, ada pantai Sendang Asih Kucing, pantai Cahaya, sebentar lagi ada pantai Pening, ada pantai Indah Kemangi, ada lagi pantai Ngebum. Kalau kita naik sedikit di dataran tinggi, itu di situ nanti ada River Walk, ada Trisobo, ada lagi Plantera yang wisata buah-buahan, ada lagi Curug Jeglong. Kalau kita naik lagi ke dataran tinggi di wilayah Kendal itu ada hamparan Teh Medini, ada Watu Sumong, ada Selo Arjuno, banyak sekali potensi di Kendal, baik wisata pantai, wisata dataran tinggi maupun wisata dataran pegunungan yang notabene menjual alam itu. Sehingga kami mohon kepada Kementerian Pariwisata agar Kendal betul-betul dipromosikan dan diberi anggaran dinas pariwisatanya agar bisa mempromosikan potensi-potensi pariwisata yang ada di Kendal. Itu Bapak, terima kasih. Terima kasih kepada pemirsa. Inilah harapan-harapan yang dimohon kepada masyarakat untuk bisa mengembangkan pariwisata dengan baik tanpa binaan atau kebijakan dari pemerintah. Mau dibawa kemana pariwisata yang ada di Kendal? Padahal di Kendal adalah banyak pariwisata yang masih perlu digarap dan masih perlu bantuan dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk hari ini kita sampaikan dan